Baik teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses merancang 3D modeling karakter yang sederhana menggunakan aplikasi Blender. Jadi teman-teman sekalian, silahkan bisa mengikuti tahapannya dari awal dan silahkan untuk dicoba. Apabila ada kendala, silahkan untuk langsung kita berdiskusi di forum untuk kemudian nanti kita bisa tanya jawab di sana terkait dengan proses perancangannya. Baik, berikut ini kita akan langsung mempraktikkan bagaimana merancang 3D modeling karakter sederhana, tentunya menggunakan software Blender. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan progres dari pembelajaran di mata kuliah animasi 3 dimensi. Sebelumnya kita sudah membuat environment-nya, sekarang kita akan membuat modeling karakternya. Dan pada tahapan kali ini kita akan membuat dari yang sederhana dulu ya. Jadi istilahnya yang paling sederhana yang nanti sifatnya itu kita akan memberikan rigging atau penulangan pada karakter tersebut, kemudian melakukan proses 3D animate ataupun menggerakkan karakter 3D yang sudah kita buat. Oke, kita langsung saja membuat karakter sederhana pada kesempatan kali ini. Yang pertama harus dilakukan adalah teman-teman kita akan buat layarnya menjadi dua ya. Jadi kita bisa melihat yang versi solidnya dengan versi wireframe-nya. Jadi supaya nanti untuk proses pengeditannya juga lebih nyaman. Oke teman-teman, ini caranya adalah teman-teman tarik saja dari kanan bawah ini ya. Ini tarik saja ke kiri. Nah nanti akan ada dua layar di sini. Selanjutnya adalah teman-teman silakan untuk menampilkan dua tampilan yang berbeda. Apabila di sini tampilannya perspektif teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan tampilan perspektifnya dinonaktifkan maka akan tampil seperti ini. Dan yang kiri juga ini tampilannya perspektif. Kita akan ubah supaya kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda ya. Oke, kita akan coba tampilkan ini dengan tampilan front ortografik atau tampilan dari depan begitu ya. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini front ortografik artinya dia melihat dari depan utuh begitu ya, teman-teman. Kalau ini bottom ya, berarti dari bawah. Kemudian ini dari depan, nah ini dari kiri ya, teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya kita setting saja teman-teman ya supaya mudah dan nyaman juga. Kita pilih front ortografik. Oke, selanjutnya kita masuk ke edit mode, teman-teman. Nah, setelah masuk ke edit mode, teman-teman silakan untuk mengaktifkan loop cut-nya. Ya, kita aktifkan loop cut dengan Ctrl R di keyboard. Nah, kemudian scroll ke depan menggunakan mouse, kemudian klik kiri, klik kanan. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama pada arah yang berlawanan, teman-teman. Ctrl R ya, ini silakan buat dua seperti ini. Kemudian bagian sini juga kita lakukan loop cut. Oke, nah apabila sudah, maka selanjutnya adalah kita ke yang tampilan sebelah kiri ini teman-teman ya. Kemudian ini pastikan kita di edit mode, kemudian teman-teman ini kita aktifkan wireframe-nya ya supaya kita bisa melihat dalam-dalamnya gitu. Dan kalaupun menyeleksi bagian depan, terseleksi juga bagian belakangnya. Nah, caranya teman-teman tekan scroll yang bagian tengah, kemudian geser teman-teman. Nah, ini aktifkan wireframe-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman silakan untuk seleksi saja seperti ini. Kemudian tekan X di keyboard, kemudian vertices. Nah, ini kalau teman-teman memilih ini ya vertex select, jadi yang diseleksinya itu adalah titik-titiknya gitu, sudut-sudutnya. Kalau yang ini garis-garis teman-teman ya untuk select edge. Kemudian untuk face itu bagian muka-muka ini. Maka dari itu kalau misalkan kita memilih yang vertex select, ketika delete maka teman-teman juga pilih yang vertexnya seperti itu. Nah, ini vertices ya, bukan yang edge atau face. Pilih yang vertices.
Oke, nah ini akan muncul potongan seperti ini. Tapi sebelumnya supaya yang terpotong adalah setengah-setengah, ya ini ada satu tahapan yang Bapak lupa. Jadi ini harus ini dulu, apa namanya, di-cut dulu, dipotong bagian tengahnya. Jadi dengan lupa juga sama CTRL, CTRL-R ya. Mohon maaf. Oke. Nah, ini sudah bagian tengahnya terpotong. Selanjutnya adalah teman-teman blok seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik X di keyboard, kemudian vertices. Oke. Yang terpotong sekarang setengahnya. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan modifier mirror. Nah, fungsinya adalah kenapa dipotong seperti ini, supaya nanti kita cukup menggarap satu sisi saja gitu. Jadi kalau misalkan ada tangan kanan dan kiri, kita cukup membuat satu tangan kanan saja. Tapi dengan modifier mirror, nanti kita membuat satu yang kanan begitu ya, maka yang kiri otomatis tumbuh juga begitu. Jadi mirror itu kan bahasa Indonesianya cermin ya. Jadi seolah-olah kita membuat objeknya itu bercermin begitu. Oke, kita langsung buat saja untuk objeknya. Yang pertama adalah kita aktifkan dulu modifier mirror. Nah, aktifkan, klik mirror teman-teman. Oke, maka otomatis dia akan tumbuh di sumbu X. Ini kalau misalkan kita memilihnya aksis Y teman-teman ya, maka dia akan munculnya yang Y tuh. Yang Y ke sini ya. Tapi kalau yang Z, maka akan muncul yang Z gitu. Jadi kita pilih saja yang X, yang lainnya di nonaktifkan. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita akan buat tangan dan kakinya ya. Nah, silakan teman-teman, ini silakan aktifkan dulu atau pilih dulu ini face ya, untuk face jangan yang edge dan jangan yang vertex. Oke, kita coba buat tangannya dulu. Klik di sini. Kemudian tekan E untuk extrude, kemudian tarik. Oke, mungkin cukup segini ya. Oke, teman-teman. Ini sudah jadi untuk tangannya. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk kakinya juga. Oke, mungkin segini cukup ya untuk kakinya dan tangannya. Oke, selanjutnya kita akan buat bagian lehernya. Oh iya, jangan lupa teman-teman ya untuk nanti klik clipping. Kalau misalkan nanti ada error-error, bisa kita perbaiki di bagian akhir ya. Nah, kita klik bagian leher, kemudian kita klik E untuk extrude, kita munculkan ke atas. Oke, kemudian klik E lagi sedikit saja. Kemudian klik S, ya kita scale seperti ini. Ya, oke. Nampaknya ini terlalu besar. S, Y, ya kita perkecil dulu untuk sumbu Y-nya. Kita lihat dari atas teman-teman. Oke. Tekan 7 ya di numpad untuk melihat top ortografik. Itu shortcutnya. Oke, nampaknya ini juga sudah bagus, cukup baik, tapi kurang lebar ya. Kita S, kita X teman-teman. Oke. Nah, segini deh, cukup ya. Oke, selanjutnya adalah kita masih seleksi face-nya. Kita kemudian tekan E untuk extrude. Kemudian sudah mungkin segini. Kalau teman-teman tidak suka dengan tampilan yang terlalu kotak seperti ini, teman-teman bisa tekan bagian atasnya ya. Jadi dia mengerucut gitu. Tekan S saja teman-teman. Nah, maka kita bisa membuat dia terlihat lebih tidak kaku gitu ya teman-teman ya. Oke, apabila sudah selesai maka dicukupkan seperti ini. Langkah selanjutnya kita masuk ke ya kita di bagian ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan lagi potongan loop cut di tangan dan kakinya. Jadi supaya nanti tangan dan kakinya itu bisa apa ya? Bisa melalui pergerakan seperti tangan dan kaki sebagaimana biasanya. Jadi bisa melangkah, bisa melipat maksudnya ya. Melipat atau menyikukan gitu ya tangan dan kakinya. Oke, kita langsung saja untuk lakukan loop cut ya seperti tadi. Untuk tangannya
Ya mungkin seperti ini cukup. Kita juga loop cut kakinya. Oke, cukup. Selanjutnya adalah kita akan munculkan bagian kaki ya, sepatunya mungkin ya. Kita pilih untuk face, kemudian kita tekan di bagian ini, kemudian kita tekan E di keyboard, kemudian kita munculkan kakinya. Oke, sudah cukup baik. Selanjutnya adalah kita membuat mata ya, mata untuk model ini. Kita ganti dulu ya untuk modenya, kita ke object mode. Kemudian kita pilih add mesh UV sphere ya, atau teman-teman bisa shift A ya untuk shortcutnya. Kemudian pilih UV sphere, kemudian teman-teman scale ya, ini jangan terlalu besar teman-teman karena ini adalah untuk bola matanya. Kemudian teman-teman alihkan ke atas. Oke, kemudian simpan pada posisi yang diharapkan atau diinginkan. Oke, apabila sudah selesai, teman-teman bisa tekan 3 di numpad ya, atau kita memilih right orthographicnya gitu. Kemudian kita kedepankan begini ya, supaya menonjol gitu ya teman-teman ya. Oke, apabila sudah cukup, nah ini nampaknya ada yang kurang enak ya nanti, karena kalau kita seleksi untuk pupilnya nanti dia kurang ini. Teman-teman cukup tekan R, rotate, dan tekan 90. Oke. Apabila sudah selesai, maka ini sudah bisa dikatakan selesai ya untuk tahapan modeling awal untuk yang karakter sederhana ini. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya pada tahapan pemberian material pada modeling kita yang satu ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.